Hai sahabat di rumah, sore-sore hujan enaknya ngopi nih. Oh iya, di sini ada coffee shop loh yang udah hits banget. Yuk ke dalam. Nah sahabat, kita udah sampai di coffee shopnya Noralona. Oh ya, yang punya kopi ini tuh ya udah kreatif, masih muda, dan itu sangat menginspiratif. Ayo kita ketemu sama orangnya. Sore sahabat di rumah. Nah, kita udah bareng sama Mas Rizal nih. Mas Rizal. Halo. Zulfa. Nah, Mas Rizal ini yang punya kedai kopi ini. Bagus kan di sini. Tempatnya itu apa ya? Cocok banget lah buat nongkrong-nongkrong anak muda. Apalagi coffee shop itu menjamur banget ya, Mas ya. Nah, di sini aku pengen tahu nih, Mas Rizal lebih dalamnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Rizal. Kebetulan saya foundernya atau ownernya Noralona Coffee Roastery. Nah, Noralona sejauh ini udah berjalan, ini tahun keempat. Oh, udah 4 tahun? Ya udah 4 tahun gitu. Terus? Ya apa ya yang harus saya jelasin? Udah 4 tahun ya Mas ya? Ya sudah 4 tahun. Umurnya berapa? Sekarang kalau boleh tahu. 24? Ya, 4 tahun berarti dari umur 20 tahun ya. Ngediriin Noralona ini. Ya. Coba dari umur 20 tahun udah ngediriin kafe. Sebelum Noralona pernah kerja apa gitu? Sebelumnya saya ngantor di kontraktor. Oh ya? Di kontraktor ya awalnya juga bikin coffee shop ya karena mungkin accident doang gitu. Awalnya saya mungkin kan Accident? ya nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Awalnya mungkin karena saya seneng ngopi-ngopi, kerjaan juga keluar kota gitu, seneng ngopi. Kebetulan 2014-2013 itu kan masih jarang ya coffee shop yang Nah, proper di Cirebon gitu. Di Cirebon. Paling ada beberapa kafe doang yang apa ya, ya selayaknya kafe gitu, nyajin kopi yang nggak terlalu spesifik dia serving kopi gitu. Saya tahu dari luar-luar, terus juga akhirnya daripada saya harus apa ya nyari repot-repot di Cirebon gitu, saya akhirnya koleksi alat-alatnya tuh, beli satu-satu gitu, beli satu-satu. Karena hobi berarti ya? Ya lebih ke kebutuhan. Oh, kebutuhan juga. Dulu masih sibuk kantor, akhirnya beli alat-alat karena saya juga nggak punya waktu banyak buat apa namanya, Berarti buat nyambi nongkrong. Enggak, belum ada Noralona waktu itu. Saya masih fokus di kantor gitu. Ada kerjaan banyak, terus juga balik kantor tuh selalu sore atau malam gitu. Jadi kan nggak punya waktu buat nongkrong atau ngopi di luar gitu. Sedangkan di balik dari kantor kan masih bawa kerjaan dari kantor gitu. Akhirnya nyoba bikin kopi aja di rumah gitu sambil belajar, terus akhirnya beberapa kali ikut kelas kopi biar cuma sekedar pengen tahu aja gitu, pengen tahu bikin kopi caranya kayak gimana. Terus waktu itu gabung sama temen buat bikin coffee shop gitu kecil-kecilan. Terus akhirnya cobalah buat ngeberaniin buka. Itu tuh masih nyambi tuh kantor. Ya, yang di apa namanya kontraktor tadi saya masih ngantor, terus sambil jalanin Noralona sama teman-teman beberapa gitu. Jalan Noralona sambil ya mungkin perjalanannya waktu ini berevolusi menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Akhirnya saya apa ya memutuskan buat fokus di sini, cabut dari kantor gitu. Oh, berarti mulai fokus di sininya yang 4 tahun yang lalu berarti ya? Iya, 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu. Tapi emang sekarang itu coffee shop udah mulai menjamur di mana-mana ya. Iya. Dan sekarang juga anak muda tuh seneng banget sama nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Itu profit banget sih. Nah, di sini dari Noralona sendiri, kenapa sih namanya Noralona? Jadi kalau saya bisa jelasin tuh budaya nongkrong tuh sebetulnya nggak cuma sekarang ya, sebetulnya orang Indonesia tuh punya budaya nongkrong dari dulu. Nongkrong kan nggak mesti di kafe, kadang-kadang misalkan nongkrong di pos kamling lah katakan zaman dulu. Orang main gapleng, ronda segala macam itu kan udah disebut nongkrong. Cuma sekarang wadahnya lain. Orang udah berevolusi dari semakin banyaknya informasi yang dari luar negeri atau di luar kota tuh bisa kita bisa kita fasilitasi dalam wilayah yang lebih dekat gitu. Nah, menjawab Noralona artinya apa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali. Sebetulnya
Noralona. Noralona tuh apa ya? Kalau saya bilang sih karakter wanita fiktif gitu, 2 orang namanya Naura sama Launa. Saya senang nama itu aja gitu. Oh, senang nama itu aja. Senang nama itu. Terus kalau Naura sama Launa kan kadang-kadang orang ribet gitu ngucapinnya Naura sama Launa gitu. Kalau lebih sering diucapin lama-lama jadi Noralona. Noralona. Sekedar itu aja karena saya senang sama nama itu aja, udah nggak ada arti lain. Saya bukan tipe orang yang filosofil soalnya, gak yang kayak gitu soalnya. Iya. Nah, ini tempatnya tuh strategis banget ya Mas ya. Di kota Cirebon kota. Di sini dekat kampus lagi. Nah, itu bisa dapat tempat di sini tuh gimana ceritanya? Sebetulnya tempat pertamanya Noralona kan itu kan lebih tengah kota lagi tuh, di perempatan Gunung Sari. Iya. Itu dulu di situ kita di belakangnya Jamblang Mangdul itu. Nah, di situ kita lebih tengah-tengah. Mungkin ini kalau udah kesini masih masuk Cirebon kota, cuma udah agak ke pinggir sih. Kalau ditanya kenapa memilih tempat di sini, ya yang jelas hasil risetnya sih. Kan saya berbekal banyak ilmu yang saya dapat dari kantor, ada riset-riset yang harus saya lakukan untuk menentukan sesuatu, ya itu juga yang saya lakuin di Noralona. Ini dulu kan Noralona di sini juga masih kebun-kebun kayak gitu sama. Terus di sini kan terkenalnya jalur rawan ya. Iya. Ya dari dulu gitu, di sini jalur rawan. Yang orang Cirebon pasti tahu sahabat di rumah. Iya, Jalan Terusan Pemuda ini kan jalur rawan gitu. Ya banyak juga teman-teman yang nanya, "Jal, kok lu beranian sih buka di situ segala macam?" Ya saya bisa kasih alasannya sebetulnya gitu. Alasan yang pertama, banyak yang nggak sadar, mungkin banyak yang nggak ngeh bahwa Jalan Terusan Pemuda ini kan jalan menyambung antara Sumber dan kota. Iya. Yang mana Sumber itu padat penduduk. Iya, saya dari juga orang Sumber. ya dari Perjuangan sampai ke Sumber sana itu kan padat penduduk banget Iya, gitu. padat banget. Yang kebutuhannya ada di kota. Nah, Mereka pasti lewat jalan sini. dan itu macet banget. Ya, jadi kan crowd banget tuh sebetulnya. Saya dulu tuh riset di depan situ, di jalan situ depan. Iya. 2 minggu saya dari pagi sampai malam tuh yang ngitungin kendaraan yang lewat aja gitu. Iya beneran itu. Pagi sampai malam gitu. Iya at least dari jam 7 sampai jam 8 lah. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam ngitungin kendaraan tuh ya minimal nggak kurang dari 8.000 kendaraan yang lewat. Itu ngitungin beneran loh pemirsa. Iya, ya pakai kayak yang buat wirid itu loh. Ya kayak gitu. Ya dari angka tersebut ya kalau saya bisa tarik angka persentasi, misalkan katakanlah satu hari kita nggak usah muluk-muluk lah, kita ambil 1% aja dari 8.000 kendaraan itu udah 80 kendaraan gitu. 80 kendaraan misalkan 70 motor, rata-rata kan pengguna anak muda tuh penggunanya masih motor gitu. 70 motor artinya ada 70 orang yang datang ke sini yang ngendarain motor gitu. Belum yang dibonceng. Nah, 10 mobil artinya ada 10 orang yang nyetir mobil nih. Belum yang di penumpangnya gitu. Ya artinya minimalnya satu hari kita bisa dapat angka 100 orang yang datang ke sini. Katakanlah 100 orang itu jajannya misalkan 15.000 per orang gitu kasarnya gitu. Itu tinggal dikali 100 aja, 1.500.000 minimalnya kita udah pegang satu hari. Itu untuk Itu segi bisnisnya. masih kebayangnya begitu ya? Iya. Nah, sekarang nih kan udah berjalan 4 tahun. Iya. Di tahun keempat ini, keuntungan setiap bulannya itu berapa nih kalau bisa dibilang? Kalau profit terlalu teknis mungkin kalau omset sih sekitar 40 sampai 50 juta lah. 40 sampai 50 juta. Kalau dulunya masih kerja yang begitu, itu pasti nggak segitunya kan? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, di sini nih, Mas Rizal ini kan masih muda banget nih, tergolongnya 24 tahun. Bisa gimana ya? Kan kalau anak-anak muda lainnya itu masih sibuk dengan urusan main game lah, pacaran lah, nongkrong gak jelas kayak gitu. Kok bisa kepikiran buat usaha? Satu, saya nggak suka nge-game. Nah, ya bagus. Nggak suka main game sama sekali. Tapi saya sukanya cuma nonton film. Oh, Maksudnya, ya tadi kalau saya bisa jelasin ya karena keputusan saya yang saya ambil tadi gitu, karena ini bukan sebuah
kesengajaan, ini accident semuanya akhirnya. Maksudnya gini, ketika saya sih berpedoman gini, misalkan saya bukan tipe orang yang harus plan A, B, C dan lain-lain gitu dalam jangka waktu sekian. Enggak, saya sih ya let it flow aja, tapi yang sedang kita lakuin tuh harus kita berikan yang terbaik gitu. Kepala dan badan kita, fisik dan kepala kita tuh harus kasih di situ 200% gitu. Nah, 100%. Lebih dari 100%. ya apalagi buat jadi, kalau sekarang bahasanya entrepreneur ya gitu. Buat jadi entrepreneur tuh kita butuh 48 jam sehari. Wow. Buat iya bener. Kalau yang Otaknya serius ya. bener-bener serius Kalau yang serius, maksudnya ya saya banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses. Ada Bill Gates, ada Warren Family, macem-macem lah gitu. Mereka kalau kita lihat ceritanya tuh kan apa ya, mereka ya kerja keras bener-bener gitu. Saya sih nggak kepikiran buat kenapa nggak ada waktu main dan segala macam. Buat saya tuh di sini tuh nongkrong, nggak kerja. Jadi hobi juga ya? Ya hobi juga, tapi lebih kalau bahasanya passion saya cuma minum kopi gitu. Minum kopi, kebetulan banyak customer atau pelanggan yang udah jadi teman, ya kita juga nongkrong di sini. Iya, ngobrol sama pelanggan Iya, juga. bahkan sebelum saya punya Noralona, saya kan udah punya alat-alat kopi lumayan banyak gitu. Ya bisa dibilang udah cukup bikin coffee shop lah gitu. Cuma waktu itu saya belum bikin Noralona gitu. Ya nongkrongnya tuh ya di rumah gitu. Saya panggil teman-teman, udah nongkrong di rumah gue aja gitu. Ntar tak bikinin hot coklat segala macam, sekalian saya latihan gitu. Hobi Itu ya? digratisin gitu-gitu, nggak usah kita bayarin gitu. Ya kayak gitu sih. Maksudnya ya kalau dibilang nggak butuh waktu main ya butuh. Ya karena saya juga masih 24 tahun yang butuh main, butuh sosialisasi sama orang lain. Tapi di Noralona itu wadah yang ngasih semuanya, yang main juga, ya sosialisasi juga, banyak orang Keuntungan sini. juga. Ya keuntungan juga, kebetulan gitu. Menginspirasi banget nggak sih pemirsa? Nah, dari Mas Rizal sendiri, apa pesan-pesan lah buat teman-teman di rumah, buat sahabat di rumah, buat para pemuda-pemuda yang seumuran sama Mas Rizal? Apa ya, saya kayaknya kayak belum pantas kalau harus ngasih pesan dan kesan atau apa ya, advice dan lain-lain. Cuma saya harus bilang sih gini, kadang-kadang yang kita nggak pikirin itu hidup dalam jangka waktu yang panjang. Kadang-kadang, apalagi sebagai anak muda, kita cuma mikirin hari besok. Iya. Iya gitu, itu hampir semua orang mungkin nggak sadar tapi dilakuin gitu. Padahal kita tuh hidup tuh bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun sampai 20 tahun, gimana nanti kita punya keluarga, punya anak dan lain-lain gitu. Ya kita mau ngapain gitu? Kita mau ninggalin apa nih gitu? Kalau nggak kita bangun dari sekarang ya sulit juga. Kebetulan saya bukan tipe anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan gitu. Ya biasa-biasa aja, keluarga biasa-biasa aja. Mungkin ya semua yang dikasih sama orang tua saya ya dalam perjalanannya ditempas jadi saya sekarang ini gitu. Ya itu aja sih. Kalau menurut saya ya ketika kalian sedang mengerjakan sesuatu, ya kasih hati dan pikirannya ada di situ 200% kalau bisa. Itu aja sih. Karena orang yang sungguh-sungguh tuh nggak akan mengkhianati hasil. Itu tuh udah pasti. Kesungguhan tidak akan mengkhianati. Udah pasti ya. Jadi pesan dari Mas Rizal itu, pertama, hati dan pikiran 100% harus ada di apa yang kita kerjakan. Iya, ya? dan harus disukain gitu. Dan harus suka sama kerjaan. Misalkan kayak sekarang kan anak muda juga banyak yang seneng dari game, itu bisa jadi atlet. Bahkan sekarang kan di SEA Games kan ada apa namanya, cabur yang kayak gitu game segala macam. Ya ketika kamu suka ya kamu harus bikin yang terbaik di situ gitu. Kalau menurut saya sih itu gitu. Karena ya minimalnya suka. Kalau suka kan kita ya mau kecewa mau enggak ya orang gue suka sama itu. Iya benar. Minimalnya dari dasar itulah kalau saya boleh kasih saran sih. Oh gitu pemirsa. Emang inspiratif banget gak sih? Oh ya, yang buat pemirsa di rumah, kalau misalkan mau lagi jalan-jalan di Cirebon dan lagi jalan-jalan di Cirebon kota, boleh nih mampir ke sini. Iya. Ini ada di mana? Di Jalan Terusan Pemuda, Kota Cirebon. Patokannya itu Kampus 3 Unswagati sama Lotte Mart.
Seseorang tidak akan bisa merubah hidupnya jika tidak dimulai dengan merubah pikirannya. Maka, rubahlah pikiranmu, kelak kau akan mendapatkan kehidupanmu. Kapan? Sekarang. Lakukan.